Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ari Rahmat Riyadi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif yang telah memberi kesempatan kepada kelompok 1 untuk melakukan presentasi. Dan juga kepada semua teman-teman yang sudah hadir di room Zoom ini. Saya Alia Nurul Faiha selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Sebelumnya saya izin untuk off-cam dikarenakan jaringannya yang kurang stabil. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai PTK atau penelitian tindakan kelas. Adapun anggota kelompok 1 diantaranya, yang pertama ada saya sendiri, Alia Nurul Faiha dengan NIM 2002829. Selanjutnya ada Anissa Dea Sapitri dengan NIM 2000309. Lalu ada Johan Agnia dengan NIM 2006899. Ada Lilim Halimah dengan NIM 2001820. Ada Siti Sophia Yuliananda dengan NIM 2009471. Dan ada Syifa Bila Arobani dengan NIM 2003301. Baik, sebelum melangkah kepada pemaparan materi, saya akan membacakan susunan kegiatan pada presentasi kali ini. Yang pertama, ada pembukaan sekaligus pendahuluan, kedua, pengenalan anggota kelompok, ketiga, pemaparan materi oleh penyaji, keempat, sesi tanya-jawab dan diskusi, kelima, penutupan kegiatan presentasi, dan yang terakhir mungkin dikembalikan kepada PJ mata kuliah. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama mengenai pengertian dan karakteristik PTK yang akan disampaikan oleh Johan Agnia. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian. PTK atau penelitian tindakan kelas merupakan proses investigasi terkendali yang berdaur ulang atau bersiklus gitu dan bersifat reflektif mandiri yang dilakukan oleh guru dengan tujuan melakukan perbaikan terhadap sistem cara kerja atau situasi pembelajaran. Adapun pengertian yang lainnya yaitu PTK merupakan salah satu bentuk studi pendidikan yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Boleh di slide berikutnya. Nah, kemudian ada karakteristik PTK atau penelitian tindakan kelas. Terdapat beberapa karakteristiknya, di antaranya itu yang pertama bersifat siklus. Artinya PTK itu terdiri atas rangkaian siklus yang dimana dalam setiap siklusnya itu terdiri atas beberapa tahapan. Lalu yang kedua bersifat partisipatoris. Jadi guru dalam PTK berperan ganda yaitu sebagai guru sekaligus peneliti. Dan yang ketiga bersifat kasuistik. Artinya PTK berfokus pada kasus-kasus permasalahan yang nyata gitu di kelas dan harus diselesaikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jo. Selanjutnya untuk materi mengenai tujuan dan manfaat PTK akan disampaikan oleh Lilim. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada tujuan dari PTK. Yang pertama, untuk perbaikan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pengembangan keterampilan bagi guru. Yang ketiga, mengatasi permasalahan yang dialami oleh siswa, baik dalam hal belajar, pribadi, maupun permasalahan tentang sosial. Nah, jadi, sebentar. Jadi tujuan PTK secara umum itu yaitu untuk perbaikan proses pembelajaran dan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh guru maupun siswa di lingkungan sekolah. Nah, untuk ketercapaian tujuan PTK itu dapat dilihat dari adanya peningkatan kondisi di lapangan setelah adanya treatment sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada manfaat PTK. Manfaat dari pelaksanaan PTK diantaranya, yang pertama, hasil belajar siswa akan meningkat. Yang kedua, profesionalisme dan percaya diri guru akan meningkat. Yang ketiga, hasil PTK akan menjadi bahan evaluasi bagi guru. Dan yang keempat, meningkatnya kualitas dari sekolah itu sendiri.
Sekian dari pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lilim. Selanjutnya untuk pemaparan mengenai jenis-jenis PTK akan disampaikan oleh Anissa Dea. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya mengenai jenis-jenis PTK. Yang pertama itu ada PTK diagnostik, yaitu jenis penelitian yang fokusnya pada tindakan tertentu. Contohnya, guru ingin mengatasi konflik antar siswa. Penelitian ini akan mengkaji penyebab konfliknya dan fokus pada solusi untuk menghentikan konflik tersebut. Yang kedua yaitu ada PTK partisipan, yaitu penelitian yang melibatkan peneliti secara langsung dari awal hingga akhir proses penelitian. Jadi, dengan demikian, sejak perencanaan, peneliti senantiasa terlibat. Selanjutnya, peneliti memantau, mencatat, mengumpulkan data, lalu menganalisis data, serta berakhir dengan melaporkan hasil penelitiannya. Yang ketiga ada PTK empiris, yaitu didasarkan pada pengalaman dan observasi penelitinya. Peneliti ini berusaha untuk mendokumentasikan tindakan yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Pada prinsipnya, proses penelitian ini berkenaan dengan penyimpanan catatan dan pengumpulan pengalaman peneliti dalam pekerjaan sehari-harinya. Selanjutnya yaitu ada PTK eksperimental, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan strategi pembelajaran yang efektif dan efisien melalui penerapan berbagai metode pembelajaran. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Dea. Selanjutnya untuk materi mengenai model-model PTK akan disampaikan oleh Siti Sophia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, dikarenakan Siti Sophia terkendala gitu ya, kita lanjut saja ke materi yang selanjutnya, yaitu ada prosedur PTK yang akan disampaikan oleh Syifa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan memaparkan bagaimana prosedur dalam melakukan PTK ini sendiri gitu ya. Prosedur atau siklus yang seperti kita tahu gitu ya, di PTK itu bisa menggunakan siklus 1, siklus 2, ataupun lebih dari 2 siklus gitu ya. Nah, di step pertama itu ada perencanaan gitu, mohon maaf. Ada perencanaan, di mana perencanaan ini kita merencanakan, mempersiapkan apa-apa yang di yang nantinya akan dipakai gitu ya dalam pelaksanaan PTK ini gitu. Jika sudah selesai dalam perencanaannya, maka dilakukanlah pelaksanaan PTK itu sendiri gitu. Lalu setelah pada saat pelaksanaan tersebut, kita juga mengamati atau melakukan observasi gitu ya.
Lalu setelah melakukan pengamatan, dihasilkanlah refleksi yang di mana nantinya kita mendapatkan permasalahan-permasalahan apa saja sih yang kita dapatkan selama melaksanakan PTK itu. Nah, kemudian dilanjutkan ke siklus kedua, di mana siklus kedua itu juga ketika kita sudah mendapatkan masalah-masalah yang ada di siklus pertama gitu ya, nanti kita akan melakukan perencanaan kembali bagaimana upaya yang nantinya dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada gitu. Lalu setelah itu dilaksanakan pula lah PTK yang siklus kedua ini, lalu tak lupa untuk melakukan pengamatan juga, observasi, dan setelah itu refleksi kembali gitu. Apakah upaya yang kita lakukan di siklus kedua ini berhasil atau tidak gitu ya. Nah, itu dilihat dari refleksi tersebut. Jika seandainya peneliti belum puas gitu dengan hasil refleksi siklus kedua, boleh melanjutkan ke siklus selanjutnya, ke siklus 3 maupun siklus 4. Mungkin sekian, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syifa. Sebelumnya, apakah Sitsop sudah ada di room Zoom? Mungkin dilanjut saja dulu ya kepada materi selanjutnya mengenai contoh-contoh judul PTK. Nah, di sini ada contoh judul PTK yaitu peningkatan hasil belajar IPA melalui metode eksperimen pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Nah, untuk judul PTK sendiri ini memiliki ciri khas tersendiri gitu ya, di mana kata peningkatan atau upaya meningkatkannya itu dicantumkan di judulnya. Boleh selanjutnya. Selanjutnya ada upaya meningkatkan pemahaman konsep siswa melalui penerapan metode demonstrasi pada mata pelajaran IPA. Nah, di sini juga dicantumkan ya kata upaya meningkatkannya gitu. Jadi, memang PTK ini hasil akhirnya nanti itu harus berupa peningkatan gitu. Kalau misalnya belum meningkat, harus terus dicoba sampai si treatmentnya itu terlihat peningkatannya gitu. Boleh next slide. Selanjutnya ada upaya meningkatkan hasil belajar IPS menggunakan media gambar bagi siswa kelas 4 SDE Cigasong 3, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka. Selanjutnya, lalu ada penerapan model multiliterasi untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa sekolah dasar. Baik, mungkin dilanjut ke materi yang tadi yang belum disampaikan gitu ya, mengenai model PTK. Boleh di slide model. Nah, di sini ada beberapa model PTK gitu ya, yang pada dasarnya dilakukan berdasarkan siklus atau putaran tertentu. Nah, setiap siklus ini terdapat beberapa langkah yang harus dilewati agar dapat mencapai hasil sesuai dengan apa yang diinginkan peneliti. Adapun langkah-langkah dalam siklus PTK ini pada dasarnya ada 4, yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning, kedua ada tindakan atau acting, ketiga ada pengamatan atau observing, dan refleksi atau reflecting. Boleh selanjutnya. Nah, model yang pertama di sini ada model Kurt Lewin gitu ya. Mungkin bisa dilihat di layar kaca teman-teman semua gitu ya, di mana ada 4 poin tadi gitu, 4 tahapan tadi, yaitu acting, observing, reflecting, dan planning. Boleh next slide. Selanjutnya ada model Chemis dan McTaggart gitu ya. Di sini boleh dilihat bersama-sama gitu, ada dari rencana awal sampai refleksi gitu. Boleh next. Selanjutnya ada model John Elliot gitu.
di mana di sini diawali oleh survei atau penemuan fakta dan analisis dan nantinya dijelaskan gitu ya mengenai hasil survei tersebut. Boleh next slide. Selanjutnya ada model DevEBOOT. Bisa dilihat di layar kaca teman-teman gitu ya untuk modelnya seperti ini. Selanjutnya ada model Suharsimi Arikunto. Yang pada dasarnya itu sebenarnya sama aja gitu ya. Terdiri dari 4 tahapan tadi. Boleh next. Ya, mungkin sudah tersampaikan semua gitu ya materi mengenai PTK dari kelompok 1. Selanjutnya, kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya. Boleh, silahkan Wi. Baik, terima kasih moderator. Saya izin bertanya gitu ya. Dari PTK tadi, dari jenis penelitian PTK sendiri, itu hal apa aja sih yang perlu diperhatikan gitu ya ketika kita ingin melaksanakan penelitian PTK ini gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya ditampung terlebih dahulu ya. Bagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya, saya persilahkan. Mungkin sambil menunggu penanya yang lain gitu, kelompok 1 izin untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, kepada teman-teman kelompok 1 yang akan menjawab pertanyaan dari Dwi Agustin, saya persilahkan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Dwi ya. Yang pertanyaan itu mengenai apa aja sih, hal-hal apa aja yang harus diperhatikan ketika melaksanakan PTK ini. Nah, yang pertama, pembelajaran pada saat PTK itu pembelajarannya itu harus disesuaikan dengan jadwal dan silabus yang sudah dirancang gitu dan juga yang sudah berlaku. Lalu, tidak terlalu banyak membuang waktu karena PTK ini kan lumayan lama gitu ya. Jadi kita sebisa mungkin sebagai peneliti itu jangan banyak membuang waktu. Terus selain itu juga konsisten dengan rancangan penelitian. Nah, sebelum pelaksanaan itu kan kita melalui step perencanaan dulu gitu kan. Nah, di sana kita melakukan rancangan apa aja sih yang diteliti gitu kan, yang akan dilihat di PTK ini gitu. Nah, itu sesuai dalam pelaksanaan itu harus sesuai dengan rancangan penelitian tadi. Lalu masalah-masalah yang benar-benar dihadapi oleh guru itu dimulai dari permasalahan yang sederhana, nyata, jelas, dan tajam. Selain itu, PTK ini juga harus bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, lalu kemajuan belajar yang dipantau, gitu. Mungkin, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, selanjutnya kepada teman-teman kelompok 1, apabila ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan.
Baik, saya izin menambahkan untuk hal-hal yang harus diperhatikan dalam penelitian PTK itu tadi udah setuju ya sama yang dari Sipa sebutkan. Mungkin ada tambahannya yang pertama untuk PTK itu berorientasi pada perbaikan pendidikan dengan jalan melakukan perubahan-perubahan yang dilaksanakan dalam tindakan-tindakan. Uh, jadi kesiapan guru untuk berubah merupakan syarat penting gitu bila akan melakukan suatu perbaikan di dalam kelas misalkan khususnya. Yang kedua, masalah yang diangkat PTK itu harus merupakan masalah yang memang ada, faktual, menarik, dan layak untuk diteliti. Kemudian yang ketiga, metodologi yang digunakan dalam PTK itu harus tepat dan juga terpercaya. Kemudian yang keempat itu PTK harus merupakan proses sistematik, terukur, dan objektif yang memerlukan kemampuan dan juga keterampilan intelektual. Jadi pada saat proses penelitian itu, peneliti dituntut untuk berpikir kritis dari mulai menentukan masalah, perencanaan tindakan yang baik bersifat teoretik maupun praktis. Kemudian dijabarkan di dalam tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kelima itu topik yang dikembangkan berkenaan dengan efektivitas metode mengajar yang digunakan oleh guru selama ini. Jadi untuk guru SD misalkan adalah guru kelas, sedangkan kalau misalkan guru SMP atau SMA itu ya pasti itu di dalam guru mata pelajaran atau kalau SMK itu di kejuruan. Nah, mungkin yang terakhir yang keenam, PTK itu tidak hanya menyajikan kecenderungan metode mengajar guru berdasarkan pada kelas dan mata pelajaran, tetapi juga merefleksikan kemampuan guru dalam menulis karya ilmiah sebagai bagian dari peningkatan profesionalisme guru. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dwi. Apakah sudah terjawab? Iya, sudah terjawab. Terima kasih. Baik, sama-sama. Kepada teman-teman yang lain, apabila ada yang ingin bertanya, saya tunggu. Saya hitung mundur mungkin ya. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, dikarenakan tidak ada gitu ya, dan untuk mengefisiensikan waktu, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut menyimak, dan mohon maaf dari saya selaku moderator dan teman-teman kelompok 1 apabila ada kesalahan. Selama presentasi berlangsung, selanjutnya saya kembalikan kepada PJ. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh kelompok 2. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan teman-teman semua. Di sini saya, Ervita Triani Rahmawati, mewakili kelompok 2, akan membuka sesi presentasi yang akan dilaksanakan oleh kelompok 2 berkenaan dengan materi studi kasus. Adapun anggota kelompok dari kelompok 2 ini, yang pertama ada saya sendiri, Ervita Triani Rahmawati, lalu ada Ica Rista Wulansari, Nurdiani Putri Utama, Salsa Oktavia Rahma, dan Sani Malia Malina. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya, saya persilahkan kepada teman kelompok untuk menyajikan pemaparannya. Baik, saya Sani akan menjelaskan mengenai pengertian penelitian studi kasus. Studi kasus adalah sebuah kegiatan yang memperoleh informasi dari suatu sistem yang terikat atau suatu kasus atau beragam kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks. Menurut Kumami 2020, sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat, sedangkan kasus dapat diganti dari suatu program peristiwa, aktivitas, atau suatu individu.
Kemudian ada menurut Meriam dan Tisdale 2015 mendefinisikan studi kasus sebagai deskripsi dan analisis mendalam dari bonus sistem, sebuah sistem yang tidak bisa terlepas dari satu kasus dengan kasus yang lain. Karena dalam studi kasus memunculkan adanya bagian-bagian sistem yang bekerja secara terintegratif dan berpola dengan yang lain. Kemudian ada menurut Prof. Dr. Haji Mujia Raharjo, MSI 2017, menimbulkan bahwa studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, rinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa studi kasus adalah kegiatan eksplorasi ilmiah untuk mendapatkan informasi yang berupa pengetahuan mendalam dalam peristiwa. Selanjutnya ada tujuan penelitian studi kasus. Menurut Teks 1994 menyatakan bahwa penelitian studi kasus bertujuan untuk mengungkap kekhasan atau keunikan karakteristik yang terdapat di dalam kasus yang diteliti. Kasus itu sendiri merupakan penyebab dilakukannya penelitian studi kasus. Oleh karena itu, tujuan dan fokus utama dari penelitian studi kasus adalah pada kasus yang menjadi objek penelitian. Kasus itu bisa ada dan ditemukan hampir di semua bidang. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus seperti sifat alamiah, kasus kegiatan, fungsi, kesejarahan, kondisi lingkungan, dan berbagai hal lain yang berkaitan. Baik, selanjutnya karakteristik penelitian studi kasus oleh saya salah satunya. Secara khusus, penelitian studi kasus memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan jenis penelitian kualitatif yang lain. Nah, kekhususan penelitian studi kasus ini adalah pada cara pandang penelitinya terhadap objek yang diteliti. Dari cara pandang yang berbeda ini menimbulkan kebutuhan metode penelitian yang khusus yang berbeda dengan jenis penelitian kualitatif yang lain. Menurut Yip tahun 2009, kemudian dan Kraswell tahun 2009, bahwa karakteristik studi kasus ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu menempatkan objek penelitian sebagai kasus, kemudian yang kedua memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer, kemudian yang ketiga dilakukan pada kondisi kehidupan sebenarnya, yang keempat menggunakan berbagai sumber data, dan yang kelima menggunakan teori sebagai acuan penelitian. Baik, saya Rildani Putri Utama akan menjelaskan mengenai jenis-jenis penelitian studi kasus. Robert Estey mengemukakan bahwa ada 3 jenis studi kasus. Yang pertama yaitu studi kasus intrinsik atau intrinsic case study. Yang kedua yaitu studi kasus instrumental atau instrumental case study. Yang ketiga yaitu studi kasus kolektif atau collective case study. Studi kasus intrinsik yaitu apabila kasus yang dipelajari secara mendalam mengandung hal-hal yang menarik untuk dipelajari berasal dari kasus itu sendiri, atau dapat dikatakan mengandung minat intrinsik atau intrinsic interest. Sedangkan studi kasus instrumental yaitu apabila kasus yang dipelajari secara mendalam karena hasilnya akan dipergunakan untuk memperbaiki atau menyempurnakan teori yang telah ada atau untuk menyusun teori baru. Hal ini dapat dikatakan studi kasus instrumental. Minat untuk mempelajari berada di luar kasusnya atau minat eksternal, atau yang disebut dengan external interest. Dan yang terakhir yaitu ada studi kasus kolektif. Merupakan suatu studi kasus instrumental yang diperluas sehingga mencakup beberapa kasus. Tujuannya adalah untuk mempelajari fenomena atau populasi atau kondisi umum dengan lebih mendalam. Karena menyangkut kasus yang majemuk dengan fokus baik di dalam tiap kasus maupun antar kasus. Studi kasus ini juga sering disebut studi kasus majemuk atau studi kasus komparatif. Baik, selanjutnya ada cara melakukan penelitian studi kasus. Nah, untuk melakukan penelitian studi kasus ini ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh kita dan oleh teman-teman. Yang pertama itu ialah memilih tema atau kasus yang akan diteliti.
Nah, pemilihan kasus atau tema ini harus didasarkan pada kekhasan kasus dan juga tujuannya. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan peluang serta resiko yang akan dihadapi saat memilih kasus atau tema tersebut. Nah, kita juga harus mempertimbangkan waktu pengerjaan dan keterjangkauan yang akan dilakukan gitu. Jadi, ketika memilih tema ini, kita harus berfokus pada masalah yang emang masalah itu merupakan masalah yang khusus atau masalah yang berbeda dari masalah pada umumnya gitu. Contohnya, misalnya ketika kita sedang mengajar di dalam kelas dan ternyata ada anak yang hyperaktif dan kita ingin meneliti anak tersebut, maka temanya berarti kita penelitian mengenai anak tersebut itu karena dianggap memiliki kekhususan dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Lalu yang kedua adalah mengumpulkan referensi, yang dimana jika kita telah memilih tema atau masalah yang akan kita teliti, maka kita harus mempelajari lebih lanjut mengenai studi-studi yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Seperti itu. Lalu yang ketiga ialah menyusun kerangka penelitian, yang dimana dengan penyusunan kerangka penelitian ini, kita diharapkan dapat membuat daftar informasi yang kita butuhkan, serta kita juga harus mengerucutkan informasi itu agar kita mampu untuk mengetahui informasi mana saja yang harus kita gali secara mendalam. Lalu yang keempat ialah mengumpulkan data, baik itu data primer ataupun data sekunder. Nah, mengumpulkan data ini bisa dilakukan dengan melakukan penelitian langsung gitu ya untuk mendapatkan data primer, atau mungkin kita dapat mencari data tersebut dari penelitian-penelitian atau dari jurnal-jurnal yang ada, atau kita mendapatkannya dengan melalui data sekunder. Lalu yang kelima ialah kita harus menganalisis data, yang dimana proses analisis data ini itu harus berdasarkan pada teori yang kita ambil di langkah-langkah sebelumnya gitu, atau berdasarkan landasan teorinya. Lalu yang keenam ialah melakukan validasi data. Jadi, data yang telah kita dapatkan bukan hanya dianalisis lalu ditarik kesimpulan, tapi kita juga harus melakukan uji validitas dan kredibilitas dari data tersebut agar memastikan bahwa data yang kita dapatkan itu benar-benar dapat dipercaya dan dapat ditarik kesimpulannya secara menyeluruh dan mendalam. Lalu yang terakhir ialah membuat laporan penelitian itu sendiri, yang dimana ketika kita membuat laporan penelitiannya, maka kita harus mengkaji secara mendalam berdasarkan data-data yang kita dapatkan, baik itu data primer maupun data sekundernya. Baik. Baik, karena sepertinya mengalami kendala terhadap sinyalnya, maka akan saya gantikan, yaitu selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan Apakah dari suara saya terdengar? Maaf. Sudah terdengar, silakan. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan. Boleh di next? Kelebihan jenis penelitian studi kasus bisa mengungkap hal-hal yang spesifik, detail, dan rinci. Penelitian studi kasus bisa menguak makna di balik adanya permasalahan tertentu. Kelebihan lainnya dari studi kasus adalah bisa memberikan laporan secara faktual, juga bisa memberi suasana dan pikiran yang bisa dikembangkan lebih jauh untuk bahan penelitian berikutnya. Di antaranya kelebihan studi kasus diantaranya ada pengembangan teori
Studi kasus dapat membantu mengembangkan atau menguji teori baru dalam konteks spesifik. Yang kedua, ada pemahaman yang mendalam. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Poin kelebihan ini cocok untuk eksplorasi dalam konteks yang kompleks dan unik. Yang ketiga, ada dukungan atau penelitian awal. Studi kasus bermanfaat pada tahap awal penelitian saat mencari tahu lebih banyak tentang topik yang belum banyak dipelajari. Yang keempat, ada pemahaman konteks kompleks. Memungkinkan analisis faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi fenomena yang diteliti. Ini membantu dalam memahami nuansa yang mungkin terlewatkan dalam penelitian yang lebih luas. Yang kelima, ada konteks nyata. Penelitian studi kasus bisa dilakukan dalam konteks nyata sehingga hasil penelitian dapat memiliki aplikasi langsung dan relevansi yang tinggi bagi dunia nyata. Boleh di next? Selanjutnya ada kekurangan. Metode studi kasus sering dipersoalkan segi reliabilitas, validitas, dan generalisasinya. Selain itu, metode ini tidak selalu cocok dengan tipe tujuan penelitian kuantitatif yang salah satu tujuannya adalah bisa digunakan untuk menggeneralisasikan. Kekurangannya diantaranya yang pertama ada waktu dan sumber daya. Jenis penelitian ini seringkali membutuhkan waktu dan sumber daya yang signifikan untuk pengumpulan data yang cermat dan analisis mendalam. Yang kedua ada keterbatasan data. Ada kalanya ketersediaan data yang relevan dan cukup dapat menjadikan tantangan dalam penelitian studi kasus. Yang ketiga, ada subjektivitas. Kekurangan lain dari penelitian ini yaitu rentan terhadap subjektivitas peneliti dalam pengumpulan dan interpretasi data. Yang keempat, ada keterbatasan generalisasi. Hasil peneliti studi kasus sulit untuk digeneralisasi ke populasi yang lebih besar karena fokus pada satu konteks khusus. Yang terakhir, ada tingkat kepercayaan. Penelitian ini pun memungkinkan memiliki tingkat kepercayaan yang lebih rendah daripada metode penelitian kuantitatif yang lebih besar. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Pemaparan presentasi dari kelompok 2 sudah selesai. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk raise hand. Mungkin akan kami tunggu hingga pukul 13.56. Dipersilakan kepada teman-teman barangkali. Baik, karena sudah pukul 13.56 dan tidak ada yang raise hand juga, maka saya anggap tidak ada pertanyaan dari teman-teman semua. Oleh karena itu, saya mewakili kelompok 2 menutup presentasi kami. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 dan sebelumnya tadi ada kelompok 1 yang telah memaparkan presentasi mengenai
model penelitian PTK gitu ya. Baik teman-teman, karena presentasi pada hari ini sudah selesai, langsung saja gitu ya, mungkin kita tutup perkuliahan pada hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya yang udah hadir. Terima kasih.